Halo, Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Saya Rizkiatul. Rizkiatul. Ini Ini ada ada orang orangnya nih. ini. Masih sholat. Ya, kita mulai saja ya sambil menunggu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertemuan pertama ya. Ini Mas Harta Pradika. Wah, ini malam-malam di kamar ini. wabarakatuh. Ya, Pak. Ngajar di mana, Mas Harta Pradika? Di Argoyono, Ampel Gading, Kabupaten Malang, Pak. Waduh, perbatasan. Nggih, Ini Anggun ini, anak gunung. pas di bawah gunung. Bawah gunung ya. Sing paling rame paling Indomaret deh. Nggih, Pak. Ini sis nang Indomaret. Di SD mana Mas tadi? SD Negeri 1 Argoyono, Pak. Argo Yuwono. Wah, udah berapa tahun jadi guru? Di 4 tahun dari 2019 di sini, Pak. Cepet ya, udah ikut TPG ya. Yang lain nunggu sampai 21 tahun. Mas Arta ini jalur fast track ini. Oke, oke, oke. Setelah Mas Arta, Mas Alvan Suudi. Wah, ada orangnya ini, Mas Alvan Suudi. Oh, Mas Sholat mungkin. Ini yang selanjutnya yang komen di Instagram saya. Ini kayaknya ini. Belkis Octavia. Dan orangnya ini Belkis ini. Iya, Pak. Wah, saya kemarin anu ini apa komen berharap ikut pengukuhan ya. Min, Pak. Mbak Belkis ini ngajar di mana sekarang? Di Gadang 4, Pak. Gadang 4. Iya, Wah, di daerah terminal ini. iya, Pak. Gadang 4 udah ngajar berapa tahun? Kalau sama dulu GTT 7 tahun, Pak. 7 tahun ya, masih 7 tahun ya. Iya. Semangat. Berarti PTT-nya di SD Gadang 4 juga. Bukan di Kauman 2, Pak. Kauman 2. Wah, Kauman ini kaum beriman. Iya. Ini kalau di sebuah kota
itu strukturnya itu kalau ada alun-alun mesti ada masjid jamek. Nah, di masjid jamek itu belakangnya mesti kampung kauman, kaum beriman. Itu barisan orang-orang soleh itu kan ya. Di mana-mana seperti itu ya. Dan Kis ya saya harapkan tetap semangat ya. Nggih. Yang lain juga begitu. Pesan saya yang paling utama ini ya, didengarkan semua ya. Nggak boleh ngerasani dosennya. Ya. Nah ini, apalagi guru pamong, kalau tugasnya banyak atau dikejar apa gitu, ini jangan sampai WA-nya itu jadi unjuk rasa online, Bu Dina ya. Jangan sampai jadi curhat di grup tanpa wali kelasnya, itu biasanya curhat-curhat gitu kan. Nah, kok enggak? Menter berarti kelas ini ya? Masih betah nggak? Gibah nggak ini kelas ini? Ya, kayak senyum-senyum ini berarti pelakunya ini ya. Kayak Mbak Zana ini kan, Mbak Hana itu kan dulu aktivis itu kan ya. Aktivis ya, tipis-tipis. Ini sekarang menjadi guru di kelas, jadi struggle-nya harus lebih kuat dari zaman mahasiswa ya. Jadi guru di kelas itu lebih sulit daripada jadi dosen ya. Pak dosen ini tinggal tunjuk aja, udah takut semua itu mahasiswanya. Sama ini kan takut ke saya kan, karena saya ini kan Fir'aun gitu kan, tidak pernah bersalah. Kalau bersalah lihat poin 1. Gimana Mbak Ana? Ini ngajar di mana sekarang Mbak Ana? Nggih, Pak, saya sekarang di Karangploso. Di Carlos ya, Karang Ploso, Ngijo ngenep. Ngijo, saya di SDN 1 Ngijo Karangploso. Oh, berarti siapa itu? Leli kenal nggak Leli? Nggih. Leli Singosari itu kenal nggak kamu? Oh, ada anaknya ini yang mengganggu. Anaknya apa siapa ini? Ngapunten, Pak. Anaknya berapa? Oh, biarin aja ya. Sambil ngerumat ya. Mbak, ya Mbak sudah nikah ya sekarang ya? Alhamdulillah sampun punya Anaknya anak berapa? setunggal, Pak. Anaknya berapa Mbak Ana? Setunggal, satu. Enggak. Ini suaminya produk lokal apa interlokal? Lokal saja, Pak. Oh, lokal ya. Cinta produk dalam negeri, alhamdulillah ya. Kalau Mas Arta ini sudah menikah ini, Mas Arta ini. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Nikahnya paketan apa cari sendiri? Cari sendiri. Oh, cari sendiri. Bagus lah ya. Browsing. Browsing ya, tinggal download di internet. Ya, sekarang Mas Aufar ini laki-laki apa perempuan ini? Aufar ini. Mana Aufar ini? Nggih, Bapak. Bentar. Oh, coba ya. Oh, Nggih, hitam pangeran kegelapan nggih, ini berarti. kameranya yang di HP baterainya lemah, Bapak, tinggal Ya. dikit, jadi pakai laptop. Halo, Mas Aufar ini ngajar di mana? Nama saya Saiful, Pak. Oh, Nggih, Saiful bukan Aufar. nggih, ini Oh, barusan harus download lagi Zoom-nya, oh, jadi ya. belum saya rubah. Mas Saiful ngajar di mana? Nggih, Bapak, saya di SDN Bandung Rejosari 4 di daerah Sukun, Bapak. Iya, daerah pelabuhan-pelabuhan ini. Daerah Sukun, Bapak. Daerah Malang nggak Malang, kabupaten nggak kabupaten. Nggih. Udah berapa tahun? Sudah 7 tahun, Pak. Oh, masih enteng-enteng saja ya, 7 tahun ya. Nggih, nggih, Pak. Alumni? Alumni Alkolam Benang Legi, Pak. Wah, ini luar biasa ini. Dulu zaman saya itu masih banyak kambingnya itu dulu itu. Nggih, Bisa kampus hijau, nembus. Bapak. Nah, ini luar biasa kolam ini. Dulu waktu saya pergi ke Manggondang Legi itu kan minggirnya Manggondang Legi ya, jadi satu ya. Nggih, nggih.
Nggih, Nah, itu betul kan Bapak. masih banyak kambing-kambing berkeliaran itu kan. Nggih, Bapak. Kan udah maju ya. Ya. Nggih, alhamdulillah. Nah, prestasi yang luar biasa dari Mas Nggih. Saiful ini. Oke, Iya, Pak. lanjutkan perjuangan. Nggih, Selanjutnya aman. Mas Alvan Saudi. Mana? Mas Alvan Saudi. Ada orangnya enggak? Oh, masih masak-masak ini kayaknya. Nah, ini yang ada di nomor HP saya Alipi Romadona. Romadoni Alipi. Alipi ini mahasiswa saya kayaknya karena di nomor HP saya ada. Mana Nggih, Mas? Pak, betul. Angkatan tahun piro sama Mas? Saya lulusan 2016. 2016. Nggih, Angkatannya sopo 2016 itu? Ayub B. Wah, Ayubi, ketua HMJ ya, sampean ya. Nggih, Ayubi sekarang jadi ketua HMJ PPG ya, iya betul. sering ikut. Ngajar di mana Mas Alifi? SDN Bandung Rejo 1, Pak, Bantur. Bantur, Nggih, Kabupaten. iya betul. Wah, ya ini pejuang kelas darat ini namanya. Ya, pokoknya dilakoni aja ya. Ya, Penting sampean ini, nek sampean mengeluhkan jaraknya dari rumah ke Bantur berapa? jaraknya cuma 2 kilo, Pak. Oh, 2 kilo. Masih enteng ya. Nggih, Gitu kan. Ya, pokoknya jadi guru itu, apalagi guru SD itu penuh kesabaran daripada menghadapi dosen ya. Ini saya ingatkan ketika sampean bosan mengerjakan tugas modul PPG ya, ingat zaman kiri sampean ya. Ketika dulu ngelamar-lamar pekerjaan susah, nah, itu pokoknya dinikmati aja ya. iya, Pak. Yang muda-muda ini militansinya harus lebih kuat ya, lebih fisiknya lebih prima daripada K1 ya. Kalau saya pernah mengisi guru-guru PAI di daerah Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Halmahera Utara, kalau ngerjakan tugas itu harus nyebrang pulau, 2 jam nyebrang pulau, nah, itu seperti itulah perjuangan mereka. Kalau sampai di Malang-Malang ini kan aman-aman saja ya. Jadi sampai Februari ya UP-nya ya. Iya, Pak. Ya, pokoknya ketua kelasnya siapa nih sini? Pak Saya Alvan. Bapak, kula Bapak. Oh, Mas Alvan ini ya. Iya, Mas Alvan, pastikan semua anggotanya tidak ada yang tertinggal ya. Baik iya nanti Bapak. ngupload tugas, video apa PTK, diceki satu persatu. Ya. Iya, Kalau ada yang gaptek, tolong diparani ya, diparani, dibantuin, ya, digerodok sama-sama gitu. Nanti Mbak Hana itu kalau stres tolong dimong itu Mas Alvan ini ya. oke, Kayaknya lagi stres-stresnya itu kan. oke. Tolong nanti adiknya Mbak Belkis itu tolong juga diasuh itu. Kalau nangis nanti jangan sampai kebanjiran di kelasnya ini ya. Nah, biar semangat. Nah, ini tanggal-tanggal muda ini masih semangat, tapi tanggal tua ini biasanya sungutnya metu gitu kan. Nah, ini harus tua kelasnya harus peka ini kan. Apalagi saya lihat di kelas ini banyak ceweknya ya. Ingat ya, berhadapan dengan ras terkuat di muka bumi ini harus dengan sabar Mas ya. Ini Mbak Belkis ini harus ditelateni ya. Nanti kalau mutungan jangan sampai ya. Mutungan jangan sampai diceki semua ya. Nanti kalau saya yang penting itu upload ya. Sampai ngerti gak ngerti opo sih omongannya Pak Angga itu upload aja. Upload aja, jangan sampai termasuk nanti waktu apa ya detik-detik akhir mau UKM PPG itu kan ya. Itu kan jangan sampai mepet-mepet karena nanti barengan dengan PPG yang lain servernya susah gitu kan sampai sendiri yang anu ya. Terus juga yang paling penting sering kerja kelompok ya. Tapi kerja kelompoknya jangan gibah Mbak Ana ya. Dengan masalah utang atau kredit belum lunas itu
nggak perlu ya. Yang perlu itu membaca modul, menghafalkan, kalau perlu tempel setiap hari di kamarnya itu ya. Teori-teori pendidikan ya, dari teori psikologi pembelajaran yang ada di modul-modul itu semuanya ditempel di meja rias, ditempel di kamar mandi, ditempel. Biar apa? Biar hafal gitu kan ya. Ini Mbak Hana ini kan dulu jurusan ICP gitu kan. ICP ini International Class Program gitu kan. Nah, ini kelas internasional. Nah, itu perlu digairahkan kembali ya Mbak Hana ya. Kalau Mas Alfa ngajar di mana? Di SDN 3 Godowangi, Kecamatan Wagir, Pak. Wagir ya. Oke. Wagir ini ya mampu gunung ya. Oke. Masih muda kayaknya ini. Belum nikah ini. Sudah nikah apa belum ini? Sampun, Bapak. Wah, casingnya menipu nih berarti ini kan. Ini awet nom ini kan, mengenom ini kan. Alhamdulillah. Bagus lah ya. Berarti masih belum banyak utangan kayaknya, wajahnya bercahaya itu. Mas Arfan lulusan mana? Unisma, Bapak. Unisma ya. Universitas sebelah mall. Yang belum Oke. tahu. Ya, ini Unisma. Nah, ini tahun berapa? 2015. 2015 ya, masih muda penuh energi ini. Oke, selanjutnya Mas Idris Santoso. Ada nggak Ini orangnya Bapak ini? Wah, ada ini. Ya, Mas Idris dari mana? dari Kecamatan Wajak, Pak, Malang Selatan. Mana? Kecamatan Wajak, Malang Selatan. Wajah Kensis, masuk wajah itu Iya. Malang Selatan. Malang Timur bacaanku. Ngajar di wajah juga, Nggih, SD Negeri 3 Codo, Pak. Dodo, Nggih, Codo. aja ya. Ini kenal Pak Wafi nggak? Nggak kenal ya. KKG PAI. Pernah ketemu Pak Wafi nggak? Turen apa? Turen ya, Pak Wafi Turen. Oh, nggih. Insya Allah nate kepanggih, Pak. Nah, itu satu angkatan dengan saya, mahasiswanya Oh, nggih. Nah, Nggih. tahun 2003 PAI. Kalau Nggih. Hana itu produk unggulan Win Malang, kalau saya ini produk gagalnya Win Malang. Ya. Ini saya ini PAI, tapi pengikut ajaran iblis. Jadi dosen PAI tapi gak pernah ngajar PAI ya saya ini kan gitu kan. Ya. Jadi seumur-umur nggak pernah itu. Tahunya itu Hana, Livi itu pernah nggak Pak Angga itu ngajar PAI? Wah sesat itu nanti. Jadi saling mewarnai ya di kelas itu. Ya. Ini Alifi ini sangat percaya sekali kalau saya ini bukan dosen PAI gitu kan. Iya, Nanti Pak. tapi di mata kuliah ini ya, mata kuliah PPL ini kan ada PTK ya, penelitian tindakan kelas. Nah ini yang biasanya saya lakukan ya, menulis dan meneliti di kampus. Nah. Mas siapa tadi ya? Idris ya dari Nggih. Wajak ya. Adriansa Kodir. Mana Mas Adriansa Kodir? Oke, Pak. Siap. Saya, Pak. Ini kayaknya santri gasek ini kayaknya. Iya Mas. Oke, Pak. Saya, Pak. Halo. Itu layouter Ya, Pak. tabloid ini kayaknya. Sama Ben ngurusi tabloid ya, bukan? Oh, Pak terputus. Wah, ini jaringannya kurang sip ini. Ya, sama tinggal di mana, Mas? Kenapa? Hmm? Wah, ini sinyalnya kurang bagus ini. Nanti pada waktu UKM PPG, ya, sekalian diperhatikan ya. Itu sampai harus cari sinyal yang bagus. Ya. Kalau perlu di lockdown, ya, diberi garis polisi di tempat sampean ujian, ya, jangan sampai nggak ada sinyal ya, meskipun apa bisa diriset sama pengawasnya, nah, tapi nanti pastikan Mbak Hana nanti cari tempat yang
sinyalnya bagus. Ya. Kalau perlu ditulisi lockdown selama 1 hari. Itu ya. Banyak sekali guru-guru kita itu yang waktu ujian itu yang kesambar bledak itu banyak ya, karena cari tempat yang ketinggian. Ya. Tapi juga begitu jangan sampai yang berpotensi kena petir, jangan sampai ditempati ya, Mas Idris ya. Wajak sinyalnya bagus nggak wajak itu? Di wajak Insya gimana Allah Mas aman, Idris? Pak. Aman ya. Nah, ini tolong Insya nanti Allah aman. sudah diwangsit, Feng Shui juga ya, tempat untuk ujiannya dipilih yang sekiranya kayak Mbak Ana nih steril dari bocil-bocil. Nah, itu perlu ya bocilnya itu nanti ya selama 4 jam, KMPPG itu 4 jam. Jangan sampai pengawasnya nanti itu membuat catatan kepada sampean sehingga sampean nggak lulus. Ya, jadi hal-hal kecil seperti itu tolong diperhatikan karena eman-eman ya, eman-eman kalau nanti masuk BAU ya, kalau masuk BAU itu nanti repot itu. Kita jadi pengelola PPG itu ada urusan dengan penyelia sehingga nanti yang sebenarnya sampean pintar menjadi terkendala sertifikasi, Mas. Selanjutnya Mbak Astrid Nirmala Sutikno DSB DST. Wah, mana Mbak Nirmala ini? Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya panjang sekali ini. Ini KTP-nya 30 cm ini kayaknya. Berarti tanjanya panjang umur Bapak. Amin. Mbak Astrid ini ngajar di mana? Di SDN Tunggul Wulung 2, Lowok Waru Bapak. Perbatasan, ya, perbatasan Carlos ini ya. Tunggul Wulung ini. Alumni? Leren. Alumni Universitas Muhammadiyah Malang tahun 2017. Oh, masih fresh graduate ya, kinyis-kinyis. Alhamdulillah. Ini lancar jaya ini ya. Wah, sudah. Matur nuwun. Kalau guru PA itu guru kelas apa bukan? Atau guru bidang studi? Ngapunten, sanes Bapak guru mapel. Itu ada hewan gentayangan itu. Ada kucing. Ya santai aja Mbak, saya sudah jinak, jangan takut ya. Ini kayaknya masih dredek-dredek ser dengan saya ini. Tapi sebenarnya saya ini sudah jinak ya. Ini tanya aja Belkis itu ya. Ini nanti yang masih bingung dengan saya, ya lihat Instagram saya lah ya. Instagram saya seperti apa karakternya itu nanti teman tahu ya. Oke, siapa tadi namanya? Astrid ya. Selanjutnya Mbak Dina Ulfia. Wah, ini yang saya tadi sok kenal sok iya itu. Mbak Dina dari mana ini? Saya dari Sidoarjo, Bapak. Wah, Kuala Lumpur ya. Ini Sidoarjo itu kan Kuala Lumpur ya. Ini Sidoarjo mana? Waru, Bapak. Waru. Wah, Waru ini itu ya. Waru itu. Iya, benar itu. Ngajar di mana? Ini Mbak apa Ibu ya? Ya. Mbak apa Ibu ini? Ibu, Bapak. Oh, Ibu ya sudah. Tapi kok masuk K2 ini ya? Sudah berarti. Bu Dina ya? Bu Dina ngajar di mana? Di Kauman 2, Bapak. Kauman 2 mana? Malang. Tuh, katanya Sidoarjo. Aslinya? Iya. Kauman 2 lah, berarti sama siapa tadi itu Kauman 2 itu? Saya tadi. Oh ya, sama Belkis ya. Ini junior senior ini ya. Jadi satu kelas ini. Bisa betah ini. Bu Dina menghadapi Belkis ini kok bisa betah ini rahasianya apa? Gimana Bapak? Kok bisa betah menghadapi rahasianya apa ini? Itu sih ngopo sing oleh. Ya, saya rasa harus kompak ya. Nanti kalau Belkis rotot stres itu tolong dimong ya. Adiknya itu jangan sampai stres mengerjakan tugas. Ya.
Oke lah, kalau begitu saya lanjutkan ke Mas Erwin Pradana. Ini lahirnya apa melihat kartu perdana apa gimana ini kurang tahu ya. Mana Mas Erwin ini? Oke, Pak. Assalamualaikum. Oh, Waalaikumsalam. Pak. Ini Pak Ustadz ini kayaknya ini. Pak Nanti Guru. kalau saya beli saya kena combo kutukan bahaya juga ini ya. Mas Erwin dari mana ini? Dari Malang, Pak. Malang mana Mas? Lok Waru. Ngawak warung mana? Di dekatnya kampus Widagama, Borobudur. Oh, Borobudur. Ya. Di, Ngajar di mana? di SDN Lowok Waru 4. Dari mana? Lawak warung 4 itu. Dekatnya Ceger Ayam. Oh, Cengeraya. Ya, tidak sekali ya. Iya. Tinggal salto sudah sampai itu ya. Jangan Iya. nggak Tinggal perlu kedip. nggak kedip ya. Mas Erwin senyum-senyum. Nah, ini bagus lah ya. Selanjutnya Ika Kurnia. Nah, Ika Kurnia. Mana Nggih, Mbak Ika Bapak. Kurnia ini? Wah, ini. Mbak Ika Kurnia dari mana? Saya aslinya dari Ngajum, Bapak. Nganjuk apa Ngajum? Ngajum, Kabupaten Malang, Nah, Greenfield. ya, terus ngajar Ngajar di SDN 1 Maguwan, Kecamatan Ngajum juga. wah, ini berarti putra daerah ini, putri daerah ya, Oke, Bapak. bangun tanah air ya, Bismillah ya. Ngajar mulai tahun berapa? Kalau ngajar masih mulai tahun 2019. 2019. Ini terus Oke, sebelumnya saya di Polsek, Bapak. waduh, wah itu nanti kalau ada perbuatan tidak menyenangkan saya bisa dituntut ini. Buatan. Nggak berani Kebetulan takut nih, nanti ada apa-apa nanti saya dianu petugas bahaya juga ini. Oh, ini Banti Setir jadi guru gimana ceritanya ini, Bu? Panggilan hati nurani apa ikuti calon suami apa gimana? kalau Bani itu jadi guru itu karena doa orang tua. Oh, darah. Ya, ya, Oke. bagus lah. Saya dulu psikologi, Bapak, di UIN. Psikologi, maksudnya jurusan ilmu psikologi. Ya, saya psikologi UIN, Tahun tapi berapa? tahun 2011 masuknya. Sama kayak Bu Hana. Oh, satu angkatan dengan Hana. Oke. Ya, psikologi klinis apa sosial, apa industri? Forensik. Forensik. Iya. Waduh, berarti ini anu ya, sama Fuji ya, Fuji Dulu, Astuti. dulu masih belum masuk Mbak Pujinya, masih mahasiswa sama Pak Lubab waktu itu. Ya, bagus lah ya. Jadi lebih berwarna PAI-nya ya. Tapi kok sakti sampean ini kuliah 2 kali apa gimana sampean kok anunya ini? Oke, semester 3 di UIN saya ambil PAI di Unira. Oh, di Oke, karena disuruh orang tua untuk mengambil itu. bagus lah ya. Jadi kembali ke jalan yang benar ya. Oke, tetap semangat Bu Ika Kurnia ya. Oke. Selanjutnya belum saya sebut ini. Ini nama yang langka tahun 80-an masih ada nih, Bu Mas Fufah. Ini jarang ini. Nama satu kata ini kan jarang. Ada Bu Mas Fufah ini. Jadi, Bapak. Ini dari mana, Bu? Dari Tajinan. Tajinan. Tangkil Sari. Dekatnya, Tambak Asrinya. Ngajar di mana? Ngajar di SDN 1 Tambak Asri. Tambak Asri itu mana? Bulawang apa Tajinan? Tajinan, Bapak. Oh, Tajinan. Alumni? Halo? Alumni kuliahnya mana? Di Unira. Unira. Oh, ini anak buahnya Mas Tomo ini berarti ya. Oh, Mas Sutomo.
Belajar Mas Nggih. Tomo nggak? Sotomu, Nggih. Mas Tomo ya. Nggih. Ya, baguslah. Oke, sama Bu Ika Kurnia itu satu angkatan apa enggak? Nggih. Satu angkatan, Bapak. Satu angkatannya luar biasa. Nggih. Kelas dipertemukan kembali. Ya. Ini berarti bukan kebetulan, tapi karena suratan takdir. Oke, tetap saling mengisi, saling melengkapi, Bu ya. Karena Nggih. jadikan seperti Wika Kurnia. Ini adaptasi dari teorinya Albert Bandura, ya, the social learning ya. Jadi modeling dari para dosen itu diterapkan di kelasnya masing-masing ya. Saya harapkan semuanya juga begitu ya. Ini mulai menerapkan ya hukum-hukum pembelajaran yang telah disampaikan oleh para dosen ya. Terutama ya tadi itu ada social learning Albert Bandura ya, bagaimana ruang kelas ini menjadi sebuah laboratorium sampai-sampai belajar mengupdate ilmu-ilmu terbaru dari dunia pendidikan. Ya. Jadi untuk semuanya ya, di atasnya profesionalitas guru, ya, sampai ini dididik PPG itu sebenarnya tidak hanya membangun profesionalitas, tapi di atasnya profesionalitas itu apa? Wisdom, ya, kebijaksanaan. Ini sampai menjadi orang yang valuable person, orang yang sangat bernilai di mata para murid. Karakter-karakter sampean inilah yang akan di copy paste oleh murid-murid. Jadi tunjukkan watak original seorang guru, yaitu apa yang paling utama dari seorang guru itu watak murabi. Ya, murabi ini memelihara ilmunya. Ya. Katanya Mas Adrian Sakodir yang alumni Gase itu dalam satu diskusi dengan saya, al-madda muhimun walakin ataroik ahomnal madda walakin ruhul mudaris ahomnal madda wa taroik. Nah, jadi materi PPG itu penting, ya. Pengembangan profesionalitas guru itu penting. Tapi lebih penting lagi adalah ataroik ya. Learn how to learn, bagaimana mengajarkan para siswa bisa menemukan potensinya dari 8 kecerdasan yang dimilikinya. Ya. Sampai yang kemudian membangkitkan potensi-potensi kecerdasan yang dimiliki oleh siswa. Apalagi guru PAI ini tidak hanya 4 kompetensi sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ya, tentang guru dan dosen, tapi dari Permenak lanjutannya ada kompetensi kelima, yaitu apa? Leadership, kepemimpinan di kelas. Ya. Jadi seorang pemimpin yang mendorong dan memajukan siswa. Agar sampai dikagumi, diidolakan oleh siswa, jadi sampai harus punya karisma. Ya. Entah itu dari quote-quote sampean, dari pola perilaku sampean. Ya. Yang paling penting dari semua itu adalah karisma. Saya pernah punya teman Saido Teacher, ya. Ibu Ika Kurnia tahu Saido Teacher. Jadi guru spesialis anak ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Ya. Ini cobaannya orang-orang kaya itu salah satunya adalah mendapatkan anugerah anak yang Down syndrome. Kromosomnya berbeda dengan anak pada umumnya. Ya. Itu IQ-nya maksimal itu setara anak kelas 2 SMP. Ya. Ini tantangan berat karena agresivitasnya tinggi sekali. Jadi kalau orang psikologi ngomong nakal itu tidak mudah. Ya. Tidak segampang itu mengatakan anak nakal. Karena kriteria kenakalan anak itu sangat panjang, sangat banyak. Sehingga nggak mudah melabeli di kelas itu anak nakal itu nggak sembarangan. Dari beberapa kali eksperimen ya, bagaimana mengendalikan anak Down syndrome. Dan ternyata yang paling penting itu karisma. Ya.
dengan metode sederhana pun, dengan bahasa body language yang sangat karismatik, itu anak Down syndrome dengan tingkat agresivitas tinggi saja itu manut. Apalagi dengan beragam metode yang sampean kembangkan. Jadi sebenarnya jadi guru itu harus punya, pertama yang paling penting adalah daya magnet, engagement, ya. Keterikatan batin antara siswa dengan gurunya. Nah, kalau sampean sudah punya ikatan batin itu mudah mengendalikan massa di kelas ini. Nah inilah maksud dari kepemimpinan guru di kelas. Yang masih muda-muda ini ya, nah ini dibangun ya, di samping ilmu tentang bagaimana administrasi pembelajaran, entah itu melalui perangkat pembelajaran, entah itu mulai PTK dan sebagainya ya. Tapi yang paling penting juga adalah the art of teaching, seni dalam mengajar. Ini yang perlu dilatih ya. Jadi membangun chemistry antara guru dengan siswa. Bangunlah hubungan batin. Saat ini kita ini menghadapi AI ya, Hana ya. AI apa AI itu bacanya ini? Artificial Intelligence. Kalau masalah materi-materi PAI di AI, baik Google maupun aplikasi yang lain, ChatGPT, wah, udah sangat banyak sekali. Tapi yang tidak dimiliki oleh AI atau Artificial Intelligence adalah human touch, sentuhan kemanusiaan. Ini bagaimana membangun emosi yang saling keterkaitan, bahkan sampai dia lulus pun ya tidak menganggap sampean sebagai mantan guru, tapi menganggap sampean sebagai guru selamanya. Itu yang tertanam dalam mindset mereka. Nah, ini yang menjadi warisan-warisan dari para guru-guru kita yang harus dipertahankan. Ya, seperti itu ya. Selanjutnya Mas Muhammad Majid. Nah, mana ada nggak ini Mas Muhammad Majid? Oke, Pak. Majid. Oh, ada orang. Ini masih semangat apa sudah ngantuk ini Mas? Belum ngopi kayaknya ini. Oke, Pak. Mas Majid apa Mas Muhammad panggilannya? Majid, Pak. Majid. Mas Majid. Ngajar di mana? Di SDN 1 Ngebruk, Sumber Pucung. Sumber Pucung ya. Dekat ke stasiun. Oke, 15 menitan. Oh, oke, beralih ya dari Malang perbatasan ini kayak ya, Ngebruk gitu ya. Berpucung ke Mas Muhammad Khairul Ula. Mana Mas Muhammad Khairul Ula? Waduh ini belum kelihatan wajahnya itu ya. Iya. Ini makhluk gentayangan ini. Ini ngajar di mana? Di SDN Sisir 3. Sisir 3 ini Batu. Nggih, Batu. Batu ya. Daerah mana itu? Jalan gunung-gunung itu Mas? Di atasnya itu Pak, Batos. Di atasnya Batos. Nggih. Di atas. Koramil sebelahnya pasar. Oh, belakang pasar. Pasar baru. Ini jalur yang setiap hari saya lalui. Oh, nggih. Saya ini setiap hari PP Malang Mojokerto. Selalu lewat sana loh. Ajar ya. Nggih. Wah, ini ternyata di kafe kayaknya ini. Iya. Lagi ngafe ini Mas Koirul. Nggih. Oke. Selanjutnya Mbak Faizatur Rodiah. Mana? Ada nggak Mbak Faizatur Rodiah? Oh, ada. Saya Pak, nggih. Nah, Mbak Faizatur Rodiah. Dari mana? Dan ngajar di mana? Ajar di Sumbersari 1, Pak. Sumbersari 1 lah, daerah ini Malang Dewi lah. Nggih. Nah, asli sana apa gimana? Saya aslinya Probolinggo, Pak. Menetapnya di Ketawang Gede.
Wetan Dibi. Alumni? Alumni Nurul Jadid. Waduh, Nurul Jadid. Ini barisan orang-orang lurus ini. Nurul Jadid. Udah ngajar lama di Sumbersari 1? 8 tahun, Pak. Standar ya. Oke, selanjutnya tadi Mbak Izatul sudah. Mbak Puji Astuti. Mana Mbak Puji Astuti? Hadir nggak orangnya ini? Mbak Puji. Bentar, Pak. Anu pasukan ya. Jangan kalau bawa pasukan itu. Nggak perlu banyak-banyak tanyanya kalau bawa pasukan. Ngapunten, Pak. Sama. Ini memang tantangan ya. Saya sendiri sekarang ini juga baru punya bayi umur 10 hari. Sama. Ya, jadi bapak rumah tangga ya. Semangat ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang masih punya baby tetap semangat. Saya sendiri di rumah juga punya 4 orang anak yang masih bocil-bocil semua ini. Ini tak kesel-kesel ya. Ditempat-tempatkan. Jangan sampai Mbak Bagus ini putrinya kekurangan kasih sayang ya. Jadi Mbak Belkis harus menjadi gudangnya kasih sayang. Harus jadi darul falahnya anak. Apa darul falah? Tempat yang menyenangkan karena madrasatul ula ya, bahwa ibu itu madrasah yang utama dan pertama bagi anak ya. Jadi sambil mengerjakan tugas, sambil ngomong, itulah bagian dari dinamika PBG ini ya. Dan jangan sekali-kali mengeluh dengan keadaan ya. Justru itu yang mendewasakan kita ya. Membangun karakter Khadijah dalam diri kita, kesabaran, struggle for life-nya tinggi, tapi juga membangun kecerdasan layaknya Aisyah seperti itu. Nanti habis UKM PPG akan terjawab semua pengorbanan yang telah Bapak Ibu berikan. Banyak sekali cerita-cerita ya. Di saat UKM PPG, bayangkan Bapak Ibu, itu mengerjakan 3 jam setelah melahirkan itu sudah ada yang seperti itu. Jadi melahirkan jam 3 jam sebelumnya terus ikut PPG di rumah sakit itu juga ada yang seperti itu. Dan itu lulus gitu kan. Nah, jadi inilah perjuangan seperti itu banyak sekali ya. Yang pendarahan pada waktu ujian PPG itu di kelas saya juga ada. Ya. Masuk IGD pendarahan tapi memaksakan diri ikut uji kompetensi. Ya. Tapi juga lulus. Ya. Orang-orang luar Jawa itu semangatnya seperti itu. Ya, yang di Malang ini kan yang infrastruktur lengkap, masih muda-muda ya. Saya harapkan juga punya jiwa yang seperti itu ya. Hendaknya saudara-saudara kita di luar Jawa yang perjuangannya sampai segitunya. Kesambar geledek itu sudah sering. Karena dia mengerjakan tugas di puncak bukit ya. Akhirnya mohon maaf Bapak WA itu saya kesambar petir. Nah, itu akhirnya dibantuin sama ketua kelasnya. Satu kelas itu gotong royong membantu tugasnya teman kita ini yang di luar Jawa. Nah, itu sering terjadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kita harus tetap bersyukur ya dan optimis, membangun optimisme di kelas ini agar semuanya bisa lulus. Saya kira Pak Ketua kelas juga seperti itu, setiap hari tidak bosan-bosannya memompa semangat ya agar tidak ada yang metel. Ya, metel itu apa metel itu? Agar tidak ada dikit-dikit ngeluh dengan keadaan, dikit-dikit merasa capek sebagainya ya. Kuatkan diri ya. Kalau perlu berutukan bareng seminggu sekali, yang satu kecamatan itu ngumpul bareng
diskusi bareng, kan gitu ya. Kalau ada tugas yang sulit, saling. Kalau perlu ada bimbingan belajar dengan senior-senior yang sudah lulus. Cari tahu trik-triknya soalnya ya. Nah, soalnya, jadi soal di UKM PPG itu kan HOTS, ya, High Order Thinking Skills. Ya. Tentu kalau kita orang biasa membaca soalnya dari awal, wah itu makan waktu yang lama. Ya. Jadi kalau menjawab soal UKM PPG, hafalkan dulu indikatornya, bukan soalnya. Ya. Nah, harus tahu konstruksi soal UKM PPG. Konstruksi soal UKM PPG itu selalu ada stimulus, ada indikator. Yang ditanyakan mesti indikator. Di modul itu selalu ada indikator. Kalau sampai ngapalkan soal UKM PPG yang banyak itu nggak mungkin hafal. Tapi kalau sampai tahu kunci-kunci indikator setiap modul itu, nanti akan diterjemahkan dalam bentuk stimulus. Soal-soal pengecoh mesti tahu. Di soal pengecoh itu selalu dibuat panjang-panjang untuk memakan waktu Bapak Ibu sekalian. Nanti akan dibahas ya. Nanti kan juga ada tryout ya Bapak Ibu sekalian. Biasanya dibuat tryout di karantina, di hotel, ngerjain bareng-bareng soalnya. Nanti diberi tips-tips seperti itu sama para pengelola PPG. Tapi sekarang fokusnya adalah PPL ya. PPL 4 ini tentang, kemarin PPL 3 diajari apa Bapak Ibu? PPG diajari apa? PPL sebelumnya sama Profesor Liga. Pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Sebelum. Pembelajaran diferensiasi. Apalagi Mbak Ana? Apa yang sudah ditangkap dari pembelajaran diferensiasi? Nggih. Apa Mbak Ana? Belajar. Ciling boga. Ya, ini bagian dari apersepsi ya. Previous knowledge-nya ini masih nyambung apa enggak? Untuk pembelajaran berdiferensiasi dibagi 3, ada diferensiasi produk, konten, dan proses. Oke, lanjutkan. 2 menit. Kalau diferensiasi produk itu menghasilkan produk yang sesuai dengan gaya belajar siswa, disesuaikan dengan gaya belajar siswa, ada audio, visual, dan kinestetik. Lanjutkan. Contohnya produknya hasil belajar siswa itu tadi bisa, kalau yang kinestetik bisa berupa nyanyian, tepuk, kalau yang audio nyanyian, kalau yang visual bisa berupa gambar. Bos, ini loh ya. Jadi banyak sekali alumni PPG itu yang jadi guru penggerak itu banyak. Jadi nanti Mbak Hana ini juga seperti itu, ya. Jadi guru PAI itu ada 3 Mbak Hana, ya. The good teacher, the superior teacher, dan the greatest teacher. Wow. Nanti kalau levelnya Mbak Hana ini masih the good teacher sekarang ini, karena masih ikut PPG. The good teacher itu guru yang menerangkan materi pembelajaran dengan baik. Itu ya standar umumnya seperti itu. Tapi the good teacher kalah dengan the superior teacher. Ya. Guru yang bisa mendemonstrasikan, menerapkan semua yang dia dalilkan di kelas maupun di ruang kehidupan yang lain. Tapi semua itu kalah dengan the greatest teacher. Guru yang terbesar. Guru yang paling hebat di antara yang apa? Guru yang bisa menginspirasi siswanya. Entah itu dengan berbagai macam metode, entah itu dengan nasihat, entah itu dengan hal kecil-kecil yang habitually yang dia lakukan, membangun habit of mind, kebiasaan berpikir yang positif di kalangan siswa. Nah, ini yang kemudian perlu dicoba ya, bangun sebuah karakter yang mendarah daging ya, dalam diri Mbak Hana ya. Ini mengajar bukan hanya nih, guru PAI itu modalnya 2. Sak kiri-kirinya guru PAI, semiskin-miskinnya guru PAI, ketika mengajar di kelas itu
modalnya dua. Ya. Satu, bagian dari tafakuh fiddin, pendalaman ilmu agama. Jadi kita mengajar anak-anak kita biar kita sendiri dekat dengan agama, dekat dengan Al-Quran, dekat dengan sumber-sumber ilmu agama. Sehingga kita ini setiap hari terkoneksikan dengan ajaran-ajaran agama. Kita sendiri sebenarnya yang membelajarkan diri melalui siswa-siswa yang kita ajarkan. Yang kedua, biar spirit kita itu tidak habisnya mengajar di kelas, mengajar di luar kelas, itu harus mengajar bagian dari ruhul jihad sebagai ladang jihad kita yang paling murah. Nah, karena kita bukan orang kaya, ya ladang jihad kita adalah tadi ya mendakwakan nilai-nilai keislaman yang kita miliki. Jadi materi itu nanti pasti akan mengikuti. Ya, kalau seperti itu maka energi kita nggak akan habis-habisnya, selalu keluar, gitu kan. Selalu ada keinginan untuk melakukan muhasabah, mengevaluasi diri, kemudian di satu sisi yang lain juga melakukan empowering ya, pemberdayaan diri dan pemberdayaan siswa. Jadi seperti itu ya, filosofi. Bahkan kalau dulu di UIN Malang itu ya, ada istilah tarbiyatul ulul albab. Ya. Jadi mendidik dengan karakter ulul albab seperti apa? Ya. Ya. Sebelum masuk kelas, ya, itu siswa-siswa di depan ruang kelas gedung B itu ada banyak keran air. Nah, tujuannya untuk apa? Ya, tujuannya sebelum masuk kelas, siswa itu disuruh berwudu dulu. Nah, berwudu dulu, baru kemudian masuk kelas. Bagian dari tazkiyatun nafs, ya, pensucian jiwa. Jadi ketika mereka masuk kelas, jiwa itu dalam keadaan suci, pikiran tidak agresif, lempeng, dan sebagainya. Nah, al ilmu nur, ilmu itu cahaya masuk pada jiwa-jiwa yang tentram, yang jernih, itu sampai akan mudah membentuk siswa. Karena siswa itu seperti sawah, ya. Akan mudah ketika diairi air, ya, tanah yang subur dan sebagainya. Jadi seperti itu. Kenapa kemudian kalau kita belajar fikih, ya kan? Itu bab pertama apa? Kalau kita belajar fikih bab pertama apa? Toharo, ya kan? Fathul Qorib itu kan toharo kan? Ya. Kenapa ulama-ulama kita itu selalu bab pertamanya fikih itu toharo? Mensucikan diri terlebih dahulu. Menolkan siswa. Nah, kalau di pondok pesantren itu kan disuruh bersih-bersih nyapu-nyapu dulu kan santri-santri itu kan. Biar apa? Biar humble, biar rendah hati. Biar kotoran-kotoran jiwanya itu yang dimanifestasikan dalam bentuk menyapu itu menjadi bersih dulu. Nah, ketika sudah dalam titik nol, titik bersih, titik jernih, mudah kemudian memasukkan nilai-nilai keislaman kepada siswa. Nah, ajaran-ajaran seperti ini perlu diintegrasikan dalam pembelajaran PAI, gitu kan? Saya sering melihat ini masih modul-modul Bapak Ibu sekalian ini terlalu western sentris gitu kan. Kalau membuat teori PTK, membuat video itu masih paradigmanya terlalu ke barat-baratan, ke kulon-kulonan gitu kan. Jadi kearifan-kearifan kiai kita itu jarang dimasukkan dalam modul, dalam PTK. Malu tuh mengutip quote-quote dari Ustadz atau kiai-kiai kita itu jarang gitu kan. Mbak Ika Kurnia mungkin hafal itu kan. Teori Sigmund Freud, Albert Bandura, Carl Gustav Jung, gitu kan. Jean Piaget, gitu kan. Tapi kiai kampung
Di Ngajum, musola itu nggak pernah dikutip itu kan. Metode pengajarannya itu nggak pernah diangkat menjadi tokoh pendidikan. Nah, harusnya itu keberpihakan guru PAI juga mengangkat kiai-kiai lokal. Biar menjadi referensi. Kalau perlu juga Mbak Ika Kurnia juga begitu, membuat kata-kata mutiara. Itu bagian dari dignity, yaitu kewibawaan. Jadi kita harus pede dengan seperti itu ya. Karena ini warisan legacy, warisan-warisan. Apalagi Samen K2 ini kan ditambahi dosisnya 2 bulan kan. Biasanya PPG itu kan 4 bulan ya. Samen dikasih tambahan bonus 2 bulan. Karena ada muatan moderasi beragama. Kalau nggak salah seperti itu. Nah, artinya apa? Artinya nilai-nilai local wisdom yang ada di Nganjuk, yang ada di Ngadang, yang ada di Wajah itu perlu diangkat sebagai salah satu bentuk Islam lokal yang bisa diterjemahkan dalam media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Gitu. Ini masih belum pede. Belkis itu kan masih belum pede mengangkat quote-quote dari kepala sekolahnya, quote-quote dari guru-gurunya yang nyata-nyata setiap hari itu baik itu nggak pernah diangkat. Gitu. Saya sendiri juga begitu. Saya sendiri itu selalu mengangkat quote-quote orang-orang yang bagus itu saya up di media sosial, ya, biar mereka tahu ya, bahwa teori pendidikan tidak hanya disusun dari orang-orang kutipan dari Barat, kita sendiri boleh kan gitu. Jadi untuk membangun apa? Membangun karisma tadi. Jangan kita itu merasa tokoh kecil ya di kelas kita. Ya. Lalu kapan kita jadi idola bagi murid-murid kita? Ini tugas guru PAI ya. Guru PAI itu kan jurusan paling nanggung sedunia ya. Ya enggak Belkis. Ngomong bahasa Arab kalah dengan anak PBA, ya kan? Ngomong pendidikan kalah dengan anak pondok pesantren yang lebih Islami. Ngomong fikih kalah dengan anak syariah. Ngomong akidah akhlak kalah dengan anak usuluddin. Ini jurusan paling nanggung namanya ini. Ya. Ini membangun spiritual leadership-nya itu seperti apa? Nah, ini. Jangan sampai Mbak Ika Kurnia meninggalkan psikologinya. Gitu. Teman saya di Unira dulu ketika mengajarkan Albert Bandura tentang social learning, apa yang dia gunakan medianya? Kitab Ianatul Balat. Wah, kitab kuning seharga 2000-an itu. Dia sandingkan itu dengan Albert Bandura. Psikologi sosial dalam teori pembelajaran dia gunakan itu. Nah, justru itulah yang literasi-literasi lokal kiai kampung itu yang menjadi diferensiasi, ya, menjadi keunikan. Jadi orang survive di dunia ini, kalau kamu nggak punya keunggulan atau kecerdasan kamu itu mentok, juga pinter juga goblok, setengah-setengah gak jelas ngono iki. Apa yang dijual? Diferensiasi, keunikan. Jangan sampai disamaratakan antara kemampuan Ika dengan kemampuan Belkis Sotabia, nggak bisa. Jadi background-nya apa? Nih, justru itu akan menjadi satu competitive advantage ya, keunggulan kompetitif. Jadi ini mungkin ya kalau dalam psikologi disebut dengan adversity question ya, kecerdasan menghadapi tantangan. Tantangan yang saya hadapi dengan tantangan yang Bapak Ibu hadapi di SD tentu akan berbeda. Tapi kemudian kita ini sekarang menghadapi YouTube, menghadapi WhatsApp yang lebih menarik daripada cara ngajar kita. Ya kan? Apa yang tidak menarik dari kita ini? Apalagi dibandingkan setiap hari YouTube itu setiap hari ada informasi terbaru. Kita ini masih
belum selesai satu urusan masih urusan rumah tangga, urusan yang lain. YouTube sudah banyak sekali informasi. Ya. Sehari-hari anak-anak kita itu menghabiskan kurang lebih 8 jam untuk lihat WA, Facebook. Kita di kelas mungkin cuma 2 jam maksimal ya, anak-anak kita itu. Nah, jadi ada masalah durasi waktu yang kurang. Ya. Kedalaman informasi kita kurang. Maka ke depan, ini sudah ngantuk-ngantuk semua, pesan terakhir saya. Pesan terakhir saya, Bapak Ibu sekalian, ya, ketika mengajar, gunakan teori ABCD ya, yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. A-nya siapa? A-nya adalah audiens. Ya. Siapa yang kita ajak ngomong itu? Nah, anak-anak kecil. Anak kecil itu bukan orang dewasa yang dikecilkan. Bang psikologi ngomong seperti itu. Nah, bagaimana Pak cara mengkomunikasikan itu? Kalau kamu menghadapi dosen seperti saya, yang Fir'aun ini kan, ini cara ngomongnya berbeda dengan anak kecil yang di bawah pangkuan Belkis itu ya. Kalau dengan dosen seperti saya yang tidak pernah bersalah ini, itu pakai kaulan layinan. Ya. Seperti Musa menghadapi Fir'aun. Ini kaulan layinan, bahasa lemah lembut. Ya. Tapi kalau dengan anak kecil seperti anaknya Mbak Belkis itu kaulan balighon, bahasa yang menyampaikan. Nanti Belkis kosakata apa yang paling sering dipahami anak? Wow. Kalau dengan teman, dengan Mbak Dina, ya, itu kaulan sadidan, dengan bahasa yang kejujuran. Ya. Jangan ngomong pinjam 100, baliknya nggak balik-balik. Ya, ini kaulan sadidannya kurang. Ya, ya. Dengan sesama siswa, dengan anak murid yang lain kaulan ma'rufan, dengan bahasa yang menyampaikan dengan ma'ruf. Jadi itu audien, kita harus tahu siapa yang kita akan ngomong. B-nya apa? B-nya behavior, ya, perilaku kita. Nah, orang-orang Jepang, ya orang-orang Barat itu kalau menghadapi anak, kalau berdiri itu, ketika menghadapi anak, ya yang tinggi itu apa? Mengesotkan dia, mengesotkan apa? Dia kakinya menyamakan kedudukannya dengan siswa. Ya. Jadi saling eye contact-nya terjalin. Seringkali kita ini ketika ngomong dengan anak, eye contact kita ini kurang. Eye contact itu tatapan mata. Tatapan mata itu, tapi jangan lebih dari 3 detik. Ya. Kalau lebih dari 3 detik itu namanya naksir. Wah, ini biar siswa itu merasa diperhatikan kita. Biar kita itu bagian dari kehidupan terpenting mereka, maka eye contact ini penting. Body language kita. Makanya seorang guru ya, menghadapi anak usia 7-12 tahun, itu kan bagian kelanjutan dari masa the golden age, masa-masa generasi emas. Ini cara berpikir anak usia seperti itu, berpikirnya teatrikal. Ya. Mereka itu senang sekali dengan pembelajaran sifatnya teater. Makanya kita ini belajar teater, mimik wajah, ekspresi. Kalau kita ini mengajar dengan penuh ekspresi, itu kewibawaan muncul. Nah, ini jadi mengajar PAI di samping materi yang lengkap juga dengan penuh ekspresi yang powerful, gitu ya. Sehingga kemudian yang menjadi idola adalah Bapak Ibu sekalian, bukan Superman, bukan Spiderman, bukan Batman. Mereka masih lebih hafal Superman, Batman, Spiderman dibandingkan Bapak Ibu sekalian. Murid-murid sekarang ini lebih kenal mereka daripada nama gurunya masing-masing.
Nah, jadi ini belajar ya, behavior perilaku. Yang C apa condition, kondisi. Kondisi di pagi hari, siang hari, malam hari. Harus tahu. Kepekaan psikologi siswa harus tahu. Bagaimana cara kita menyampaikan materi agama di tengah kondisinya siang hari, sore hari, harus tahu latar belakang siswa itu ada yang broken home atau tidak. Ya. Pak, saya nggak bisa ngomong Pak ke siswa itu. Nah ini kadang-kadang guru itu nggak bisa basa-basi ke siswanya itu. Ini ibu ini bisa basa-basi nggak? Mas Majid bisa basa-basi biasa nggak? Bisa nggak? Anekdot, cerita-cerita lucu, ya. Bisa nggak itu Mas Majid? Kadang-kadang, Pak. Nah itu ya, latihan step up komedi, ya. Guru PAE di SD itu ya, itu seperti Satpol PP kalau saya lihat itu. Ya, guru tatib dipasrai nggak siswa-siswa nakal ya, melebihi guru BK itu kan, gentayangan jin, kerasukan dan sebagainya. Ya, ini kok kayaknya mistis-mistis begitu guru PAE itu kan. Jadi kita ini kesan guru PAE itu kan kesan guru polisi di sekolah gitu kan. Nah, seakan-akan posisinya sebagai guru polisi. Polisi yang ditakutkan, bukan polisi yang mengayomi dan menjadi idola ya. Nah, ini mindset kita sebagai guru PAI ini di abad 21 ya. Itu harus bisa relevan ya, tidak bisa seperti menghadapi anak baby boomers ya, tahun 70-an atau generasi ZZ ya, tahun 90-an dan sebagainya. Ini sekarang ini kita menghadapi transformasi karakter siswa yang lebih kompleks ya. Jadi siswa sekarang otaknya sudah 4C itu kan, kritis, kreatif ya kan, kolaboratif, nah sebagainya itu. Nah ini kita harus lebih bisa mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita tidak bisa lagi otoriter atau terlalu demokratis juga salah. Ya. Mukul juga salah ya kan ya. Ya kan? Kalau dulu mukul itu diiyakan sama orang tuanya siswa. Kalau sekarang malah dikriminalisasi sama orang tuanya siswa. Nah, repot kan? Nah, makanya kemudian membahasakan bahasa PAI itu dengan bahasa nurani. Nur itu cahaya, ain itu mata batin. Jadi, mulailah ya Bapak Ibu sekalian ini menghafalkan quote-quote kata-kata mutiara dari para tokoh-tokoh hebat. Biar apa? Biar kita jadi idola. Jadi orang itu, manusia itu kan makhluk simbolik ya. Jadi yang kurang dari guru-guru muda itu begitu. Ya. Seakan-akan dia menghafalkan teori-teori pembelajaran, materinya dihafalkan, tapi pemikir-pemikir pendidikan yang justru merubah transformasi kehidupan banyak orang itu dikesampingkan. Nah, salah satu yang mungkin perlu dihidupkan kembali adalah tadi. Seperti audience, behavior, condition, dan D-nya apa Pak? Degree in communication, of communication, kedalaman makna. Jadi ya sudah mulai mengantuk itu Mas Majid itu kan. Sampai saya katutan kesedot ini. 3 menit lagi Mas Majid. Santai aja ya. Saya ini nggak pernah ngasih nilai itu sangat minus, itu nggak pernah tanya itu siapa yang pernah saya ajar. Mas Alifi coba ya. Masalah Alifi itu pernah nggak dapat nilai B dari saya? Nggak pernah itu kan. Mesti saya
mesti saya bantu kan gitu. Yang penting sampean harus bisa menangkap satu pesan utama dari saya hari ini adalah satu, semua tugas diupload semua, dan yang kedua adalah harus bisa mengambil wisdom, kebijaksanaan dari karisma atau ketokohan para kiai kita yang dimasukkan dalam tugas-tugas yang ada di LMS tadi. Jadi itu maksud dari perkuliahan kita hari ini. Saya harapkan ada satu growth mindset atau pemikiran yang berkembang dari Bapak Ibu sekalian yang masih muda ini. Karena kalau masih muda ini kan masih muda menerima masukan ya, daripada ngajar guru-guru tua itu kan, yang fix mindset, yang paradigmanya sudah mix ya, sudah fix ya, sudah kadung terbentuk, susah untuk dikembangkan seperti itu. Yang belum saya absen siapa? Sudah semua ya? Oh, Mbak Sayida tadi belum kenalan ya? Ada nggak orangnya itu? Atau ditinggal masak? Nggak ada. Mas Samsul Arifin? Nggih, Bapak. Oh, ada. Ini dari mana Mas Samsul? Dari Malang Selatan, Pak, Kecamatan Dampit. Nampit. Wah. Nampit ini tanah leluhur saya ini. Leluhur saya, bapak saya. Pamotan itu leluhur saya dari situ semua. Kalau Nampit sampai Nampit mana? Saya itu Pak masuk Pamotan ke utara, Pak. Oh, utara itu kemana? Mojo Tengah itu, bukan? Ya, Majang Tengah. Saya masuk Majang Tengahnya. Perbatasan antara Pamotan dengan Majang Tengah. Mojo Tengah ya. Saya dulu pernah nginep di gereja di GKJW situ, CMD Kristen Muslim Dialog. Nginep dalam artian yang Islam tidur di gereja, yang Kristen tidur di pesantren, ya, biar nggak salah paham dulu ya. Dulu ada program seperti itu biar benar nggak pesantren itu sarang teroris lah, itu kan untuk menetralkan itu. Kemudian yang Islam tidur di gereja biar tahu seperti apa sih kehidupan seluk-beluk pendeta itu ya, dan Kristen tidur di pesantren. Ya saya harapkan itu semua ya, sudah semua ya kelas ini ya. Jadi jaga kesehatan, jaga mentalitas yang paling penting. Jangan sampai sekali-kali saya tekan kembali mengeluh dengan keadaan. Sampai sudah, ini kan dibiayai LPDP apa dibiayai Pemda? Dibiayai Pemda ya? Pemda, Bapak. Pemda ya. Ini kan, Pemda, Pak. artinya kan sama beasiswa ya. Beasiswa itu artinya kan orang-orang yang pinter ya. Cerdas ya, amanah dari negara untuk sampai semua. Saya rekan Mbak Ika Kurnia sebagai konselor di kelas ini ya, tetap mempertahankan kondusivitas. Kalau perlu ini perlu dibuatkan ya, sebuah situasi bersama yang selalu menyenangkan ya. Ini kalau perlu diterapkan lah ya, teori-teori psikologi, jangan sampai ada yang stres, depresi ya kan, halusinasi, apalagi skizofrenia atau kegilaan yang akut ya, jangan sampai terjadi. Ini tolong Mbak Ika Kurnia ya, nanti kalau ada yang gak tertib diamankan di polsek. Nah, ini biar semuanya itu, kadang kalau malas itu kadang-kadang itu menjadi apa ya, penghambat dan meracuni teman yang lain, malas-malasan. Oleh karena itu tolong ya, tolong kalau ada yang merasa aras-arasan, malas-malasan, tolong segera menghadap Mbak Ika Kurnia biar diterapi ya. Kalau perlu dihipnoterapi biar nggak mengalami burning out ya, nggak mengalami kebosanan tingkat akut. Pak, saya sudah geliyeng, mata sudah berkunang-kunang, ingin keluar dari zona tidak nyaman ini, sama.
Kita ini juga begitu, ya. Kita berjuang sampai itu biar kaya. Kalau kaya itu guru PAI kaya itu kan nggak sampai ngojek, ya kan? Nggak sampai kemudian nyekolah no SK. Itu sampai biar lebih semangat lagi Mbak Ika Kurnia, ya. Kalau Mbak Ika Kurnia ya, jaga teman-temannya dari hal-hal yang negatif ya. Selalu ditekankan positif psikologi, ya, psikologi yang positif. Jangan sampai ada temannya yang masuk di poli jiwa, ya, ini bahaya nanti. Dan nanti sebelum menjelang hari H ujian itu kan visualisasi kegagalan kan sering muncul di otak sampean ini. Apalagi sekarang mungkin kecemasan dan kekhawatiran kan sudah mulai ada kan. Maka harus ada positif omongan, perilaku dan sebagainya untuk semua. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian ya. Sudah mulai malam, Mas Majid sudah mulai ngantuk, saya juga mulai ngantuk. Cuma kan nahan juga saya itu ya. Jangan semua tugas dikerjakan semaksimal mungkin. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Semoga hari ini dan hari kedepannya selalu barokah bagi kita semua. Tetap bangga dan tetap terhormat menjalani profesi sebagai guru PAI. Semoga semua amal Bapak Ibu sekalian menjadi amal jariah yang akan mengalir selama-lamanya. Terima kasih atas waktu dan dukungannya. Saya berdoa semoga Bapak Ibu semua lulus 100%. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Terima kasih Pak Dosen. Sama-sama.